menyonanggro gedanyo dikemukakan tasawuf, bagah terjadi keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Tapi kalau tasawuf ini dibenci, sehebat apapun pemimpin negeri ini tidak akan terjadi kemakmuran. Sebenarnya bukan Abuya saja yang menyampaikan secara terbuka ini, Junaid Al-Baghdadi menyampaikan ini secara terbuka. Yang menyampaikan hal-hal yang begitu kontroversial bukan juga Abuya, itu sudah disampaikan oleh orang-orang lama juga, Abdul Karim Jili dan sebagainya. Abuya cuma meluruskan kepada kita bahwa posisi kamu di mana. Ya, kalau orang baru ya masuk tarekat lah dulu. Kalau memang dia baru ya zikir ismuzat lah dulu. Jadi menyurung kampung berapa habis minyak batrek ke habis minyak buat maju. Ya, yang katanya buat habis minyak buat maju. Betul kita datang ke masjid, kita beribadah, terkuras tenaga, fisik, pikiran kita dalam hal ibadah. Ini lebih penting dari terkuras fisik dan tenaga kita membicarakan hal-hal yang rendah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang berbahagianya kita telah dapat hadir di Masjid Raya dalam rangka rutinitas istiqamah kita berzikir dan tawajuh pada malam Senin. Insyaallah semoga Allah melindungi kita dan memberikan hidayah, kekuatan, keimanan kita terus dapat melakukan, mengamalkan ajaran tasawuf yang sedang kita perjuangkan dan dikembangkan oleh murabbi kita. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kita muliakan bersama, abu-abu pakar-pakar dari tasawuf, khusus Abu Pango yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dibantu oleh kawan-kawan dan oleh Nangro yang lain, khalifah, komandan, demi berlangsungnya lancarnya dakwah ajaran yang disampaikan ini menjadi pandangan bagi kita. Ya, kenapa kita tidak mau bergabung? Halangan-halangannya itu mungkin terganggu dengan hal-hal yang kata orang, ya, jadi terganggu dengan hal yang kata orang. Jadi kalau hal-hal yang terganggu dengan kata orang itu kan berupa asumsi, khayalan orang. Sedangkan ajaran ini disampaikan oleh guru kita dan para masyaikhil kiram, oleh guru-guru tasawuf secara yakin dan secara hakul yakin. Jadi kita kenapa tidak menerimanya dengan jalan yakin juga, tapi terganggu dengan kata orang sesat. Ajaran ini kata orang sesat, jadi terganggu. Padahal
guru dan masyayikh kita, dia menyampaikan ini secara hati-hati, secara rasa, secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau kita merasa terganggu, ya berarti kita kurang jadi murid yang baik, berarti belum yakin. Lalu di makalah ini juga tentang ilmu dan iman juga kita kurang. Ilmu dan iman juga kita kurang. Jangankan ilmu yang lain, ilmu syariat zahir juga kita kurang. Jadi hukum syarak. Jadi perlu juga kita belajar agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kita tidak tahu itu salah, rupanya kita lakukan. Ya. Jadi perlu ada ilmu. Karena kurang ilmu, maka kita menentang ajaran ini. Jadi perlu ada ilmu. Itu ada Ma'ruf Qarki mengatakan begini. Ma'ruf Qarki itu juga pelopor ajaran ini. Talbul jannah bila amalin dzambun min dzunub. Kita mengharap surga dengan tidak beramal itu jenis dosa juga itu. Berdoa rindu sekali kepada surga, tapi salat enggak pernah. Atau salat masih bolong-bolong juga. Atau salat terlambat. Jadi kita mengharap surga. Kita mengharap pintar tanpa belajar. Itu jenis dosa juga. Kita mengharap satu kelezatan zikir, tapi nggak pernah berzikir, itu jenis dosa juga. Ya. Nyana kita manyang-manyang dalam majelis. Tunggu kipan rasa nikmat zikir. Dia nggak pernah berzikir. Tapi harapan-harapan yang bila amalin itu dzambun min dzunub. Maka perlu ada ilmu bahwa itu dalam ilmu itu jenisnya dosa. Kita mau kaya tidak berusaha, itu jenis dosa kan. Padahal kan bagus kita mengharap surga. Bagus kita mengharap surga. Itu Ma'ruf Qarki. Jadi Ma'ruf Qarki ini yang menyampaikan ini ke Sri Sikti. Sri Sikti ini yang menurunkan ajaran ini ke Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi memang secara gamblang dan mempublikasi secara gamblang ajaran tasawuf ini. Mirip-mirip dengan perjuangan Abuya. Jadi banyak orang tidak senang mungkin dengan ajaran ini, kan Abuya terlalu gamblang menyampaikan ajaran ini, terlalu terbuka menyampaikan ajaran ini. Sebenarnya bukan Abuya saja yang menyampaikan secara terbuka ini, Junaid al-Baghdadi menyampaikan ini secara terbuka. Yang menyampaikan hal-hal yang begitu kontroversial bukan juga Abuya, itu sudah disampaikan oleh orang-orang lama juga. Abdul Karim Jili dan sebagainya. Abuya cuma meluruskan kepada kita bahwa posisi kamu di mana. Ya, kalau orang baru ya masuk tarekat lah dulu. Kalau memang dia baru ya zikir ismuzan lah dulu. Ya, jadi ini biasa. Menentang ini, menghalang-halang ini
Ini kan biasa. Kita kan tidak merasa terhalang dengan halangan ini. Ya, saya pikir tidak terlalu rendah juga. Jadi menyurung kampung habis motor pak atret, habis motor, habis minyak pak atret, habis minyak pak maju. Ya, katanya habis minyak pak maju. Betul-betul kita datang ke masjid, kita beribadah, terkuras tenaga, fisik, pikiran kita dalam hal ibadah. Ini lebih penting dari terkuras fisik dan tenaga kita membicarakan hal-hal yang rendah. Jadi iman, kurang iman begitu juga. Jangankan orang, kalau kita kurang iman juga kita menghalangi, tidak senang dengan ajaran tasawuf. Bahkan Syekh Zarruq mengatakan agama ini nggak ada roh kalau nggak ada tasawuf. Ya, orang beragama tapi tidak ada roh kalau tidak ada tasawuf. Begitu disampaikan oleh Mujaddid akhir, oleh Syekh Zarruq. Jadi menyahana roh, jadi tidak bersemangat, hana udip. Ya. Menyonanggro gedanyo dikemukakan tasawuf, bagah terjadi keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Ya. Tapi kalau tasawuf ini dibenci, sehebat apapun pemimpin negeri ini tidak akan terjadi kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Itu sudah dilukis oleh sejarah lama ini. Ya, kita nyawa galak lagi kau. Ya, nyo bergalak lagi tanya olom. Ya. Lagi nek kita nyawa jamun galak berfikir, galak tawajuh, galak diskusi keimanan. Jamun lalang kampung kan hana raya-raya ada kitab masa hilal muadadi, kerukunan, tipe 20. Jadi tapi dia menikmati, mendalami sampai dari akidah itu masuk ke dalam, itu yang menjadi tasawuf. Tapi kalau akidah itu sebatas di luar, itu belum menjadi tasawuf. Kalau masuk ke dalam lagi akidah itu dia menjadi sufi. Yang namanya zauqiyah, rasa. Terasa bahwa bukan kudrah dia, ya kudrah Allah. Terasa dia bahwa semuanya itu dari Allah. Ada hadis Nabi, man asabahu au ghamma, siapa yang menimpa akannya atau sesuatu akannya, atau dia duka cita, atau dia galau gundah gulana, maka katakan olehmu, kata Nabi, Allah la usyriku bihi syai'a. Yang berkali Nabi menyodron galau, susah, gundah, tertimpa musibahnya, sebut saja Allah la usyrik bihi syai'a. Allah la usyrik bihi. Itu insyaAllah Allah hilangkan kegundahan saat itu. Saat itu juga Allah hilangkan kegundahan dan kegalauan itu, kesedihan itu. Itu dibahas oleh orang tasawuf. Walaupun dalam hadis Nabi menerangkan secara lafaz, yaitu Allah la usyrik bihi syai'a, tapi yang dimaksud adalah makna dari lafaz itu, yaitu menyaksikan tauhid itu, syuhud tauhidi. Ini ajaran yang disampaikan oleh Anbiya sampai tingkat tauhid irfani. Bukan hanya tauhid akidah,
tapi menjadi tauhid tasawuf, menjadi tauhid irfani. Jadi menyaksikan tunggal keesaan, betul-betul kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, itu dapat menghilangkan kegundahan, kegelisahan, walaupun berbagai macam persoalan di dalam rumah tangga kita, dalam kita mengarungi kehidupan dari sudut ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi menyaksikan keesaan Allah itu hilang kegalauan itu. Nah, di sinilah perlu kita bertawajuh, berzikir. Ya, jadi kita mau mencoba-coba juga bagaimana menyaksikan tauhid, bagaimana yang namanya syuhud. Ya, jadi kalau kita syuhud itu makna dari radik siribe, makna daripada tawajuh yang kita bertawajuh secara makna. Jadi kita, jadi termasuk halangan juga kalau kita terlalu mencintai dunia. Jadi kita tidak senang dengan agama ini. Kalau sekarang kan musim emas ini, musim emas. Dalam kampung itu bimo. Yang mengganggu itu semayang dia. Tadanya mekat. Yang tengah berkembang lah. Politik mekat, ekonomi yang melaut, yang gunung, yang mengganggu itu. Kadang-kadang semayangnya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 5 rakaat kedua, dia nyoba 2 rakaat. 2 rakaat, ulang. Jadi layang-layang. Ya. Jadi maka terlalu mencintai dunia, kita juga termasuk orang yang menghalangi ajaran ini. Jadi kita, tabiat tubuh kita itu enggak bagus. Ya, adat nafsu tidak bagus. Ya, masih mengutamakan amarah, lawamah. Ya, jadi ada adat nafsu yang bagus. Ya harus berakhlak, harus sabar. Kalau kita tidak ada, ya sabar. Kalau kita merasa ada, ya bersyukur. Jadi tanya, kita berusaha, hana, ya sabar. Kita berusaha mendapat senang hati kita, terjadi basat, tidak terjadi kabat. Jadi hati kita itu dibalut dengan kegembiraan, itu pengertian daripada basat. Roh kita dibalut dengan kegembiraan. Menyembah Aceh, lepokon uronyo senang mentang atilun. Ya, jadi datang senang itu dibalut hatinya oleh kesenangan, oleh kegembiraan. Ya, tersenyum-senyum mentang lun uronyo. Mana tenun-tenun raya lah bah, raya lah. Atau berhasil cita-cita kita itu berhasil. Kita nyanyian kebetul oleh Allah. Maka terjadi pasar. Maka kita bersyukur. Jadi kalau kita, kehendak kita, cita-cita kita tidak disampaikan, keinginan kita begini, tapi jadi begini, maka terjadi kabat, duka cita. Hana mangat lu nuronya memang peneng bu kalau terpacu kopi kalau ya memang bangkrut bang. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengartikan ini menjadi roh agama? Inilah ajarannya. Oh ya, kamu harus bersabar. Ini ajaran tasawuf. Oh, kamu harus bersyukur. Sebenarnya sabar dan syukur itu sama saja. Sama saja.
Bahkan ulama-ulama juga membahas mana yang lebih dulu masuk surga, orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar. Ya, jadi itu lebih dulu masuk surga orang miskin yang sabar. Nah, tidak banyak sekali yang dipertanyakan. Jadi kalau yang kaya ini kan banyak yang dipertanyakan. Gunungnya hoga pergunakan, lautnya hoga pergunakan, motornya hoga walaupun dah jauh upah mendum tapi letak maka hitung kugasian je hana letak pergemanya jadi bagah damau. Jadi begitu. Ini kita lihat lagi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak terganggu dengan kekayaannya. Lagi Nabi Ayub alaihissalam tidak terganggu dengan keluh kesah dan kesakitannya. Jadi ini contoh-contoh kalau kita mau melihat perjalanan awam, khawasul khawas. Contoh-contoh bagaimana kita bisa berangkat dari istilah-istilah ini. Ada istilah namanya raja dan khauf. Ada istilahnya basat dan qabat. Ada istilahnya jalal dan jamal. Dia tidak terhalang jalalnya dengan jamalnya. Dan juga tidak terhalal jamalnya dengan jalalnya. Hana masalah dengan kaya miskin, hana masalah dengan sehat sakit. Itu semua dengan metode kita mendalami keimanan yang mendalam tadi. Kita melihat itu segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi so yang juk sakitnya Allah, so yang juk laba Allah sih, so yang juk bangkrut ya Allah sih. Ya, kita tidak membeda-bedakan sifatnya, sifat jalalnya dan sifat jamalnya. Maka baginya tidak masalah. Jadi maka oleh karena itu kata-kata tadi Allah la usyrik bihi syai'a itu nyen tauhid irfani. Dan tauhid irfan itu ajaran tauhid irfani yang sedang dikembangkan oleh murabbi kita yang luar biasa, dicaci, dihina, dimaki, dihalangi dan sebagainya untuk meningkatkan keimanan kepada iman kamil. Tapi itu biasa. Lalu berakidah yang baik. Jadi akidah ini akidah yang baik, akidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu jangan berakidah ahli sunnah wal jamaah saja, tapi amalnya tidak amal yang saleh. Jadi buktikan kalau Anda berakidah ahli sunnah wal jamaah, berakidah ahli sunnah wal jamaah, ya amalnya harus saleh. Ya, harus beramal yang saleh. Jadi amal yang saleh itu amal yang di dalam ajaran tauhid tasawuf. Jadi beramal terus nanti akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasawuf ini lebih ke ilmu warathah. Man amila bima alima auratahullah malam ya'lam. Siapa yang beramal apa yang ia ketahui diamalkan, maka dia akan diwariskan, diberikan ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui. Itu ilmu tasawuf. Itu tasawuf. Tapi kalau yang tidak beramal itu mutasawif. Ya, itu mutasawif. Kalau dia yakin beramal, dia katakan
enaknya zikir. Betul-betul dia sering berzikir. Betul-betul dia sering berzikir. Mana-mana dia berzikir. Malam Senin di sini, malam Selasa di sini. Betul-betul nah ditawajuk. Enaknya tawajuk. Enaknya zikir. Itu berarti yang tasawuf kan. Tapi kalau yang pegah mentang enaknya zikir tapi tidak berzikir, tidak auratahullah malam ya'lam, tidak beramal apa yang ia ketahui, pegah mentang lagi agak lain pegah, itu mutasawif. Mirip dia. Ya, itu penghalang juga itu. Ya, kita menyangkal kita telah bertasawuf tapi kita belum bertasawuf. Ya. Jadi biarkan aja ilmu ini mengalir pada mereka itu. Kepada mereka man amila bima alima auratahullah malam ya'lam. Nanti akan mengalir ke hamba-hamba Allah yang seperti ini. Orang-orang yang Allah berikan yang mengalir ilmu-ilmu warasah ke mereka inilah yang menjadi pejuang-pejuang, mudah-mudahan khalifah-khalifah, mudah-mudahan wali-wali nangro, mudah-mudahan pakar-pakar, mudah-mudahan Tengku Ali. Tengku Ali udah terlalu calek lagi, nak semangat le. Kan bendera naik. Awak nak bendera kau? Ya semangat lah. Harus semangat. Hanya 5 tahun. Betul. Jadi ini harus dengan semangat baru dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita terus berzikir dan Allah memberikan kenikmatan zikir kepada kita. Kita tidak masalah dengan orang benci ke kita, menghalangi kita. Itu pemikiran yang rendah sekali. Jadi mudah-mudahan nanti Masjid Raya ini diminati oleh ahli-ahli zikir. Kita bercita-cita Masjid Raya ini juga menjadi tempat tawajuh yang detail di Asia Tenggara. Jadi program-program mereka itu mau menjadikan tamadun zikir. Jadi zikir jalinya ada, zikir kafinya ada, dilengkapi ya, sempurna. Jadi terbuka untuk umum. Jadi itu saja yang dapat Lun sampaikan. Mudah-mudahan Lun doa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Besok pagi Lun kaji Lun buah umi ninda dengan keberkahan dan keberkahan Nabi Pango lah. Allah mudahkan umi ninda dirawat di rumah sakit. Kalau tidak biayanya cukup besar. Mungkin mencapai 20 juta. Tapi keberkahan Abi Pango Pri Mandum berarti nampaknya di mana ni? Di Amraniyah ada pun apa? Rauzatul Hikam Amraniyah sudah ada keberkahan, insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan pakar-pakar yang lain bisa berbaik sangka dengan program malam Senin ini. Dan ini harus ramai. Kalau bahasa saya, kalau tidak ramai, malah kita pakai ini masjid itu kurang. Kita pakai masjid ada mendang. Jadi karena saya lihat hampir setiap Senin saya jebak saya lihat nyokan apa nih apa itu. Gede ramai aja mudah, harus gede lah ramai. Jadi kebenaran itu bukan karena ramai dan niat, kebenaran itu mutlak, dia tetap menjadi sebuah kebenaran. Ya, jadi mohon maaf
Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat mau ada acara juga di Labuan Haji. Acara apa lah? Oleh ulang tahun apa ya, oleh ibu-ibu P2T luar biasa bagi acara. Lalu dan nyawagam. Nyali mongro lendengo jamaah tanya ikut cale. Lalu mendung habis petah semangat lah. Nah yang menang. Banyak kayak ibu-ibu tu. Mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa di Labuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.